Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hikmah Septiani dari program studi Agribisnis angkatan 2023 dengan NIM 039. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil riset saya, yaitu tentang analisis korespondensi terhadap variabel faktor yang mempengaruhi mahasiswi dalam memilih produk facial wash. Kulit merupakan salah satu bagian tubuh yang perlu mendapatkan perhatian khusus, terutama pada bagian wajah. Kulit wajah merupakan bagian yang sangat sering terpapar oleh radikal bebas seperti asap rokok, asap kendaraan, debu, dan juga sinar ultraviolet. Untuk perawatan kulit wajah ini sangat penting, apalagi jika sudah terpapar oleh berbagai radikal bebas dan faktor lingkungan seperti polusi dan sinar ultraviolet. Dengan itu, kita harus meningkatkan kesadaran akan kebersihan wajah. Apalagi pasar facial wash saat ini sedang berkembang pesat, terutama bagi kalangan wanita. Ini itu ada 5. Nah, untuk yang pertama itu yaitu kita dapat mengetahui bagaimana pilihan pelanggan terhadap facial wash dari merek YOU, Wardah, Scarlett Whitening, dan Hada Labo yang dipengaruhi oleh harga. Nah, untuk yang kedua itu kita dapat menentukan preferensi pelanggan terhadap berbagai varian pembersih wajah yang ditawarkan oleh merek tersebut. Nah, untuk yang ketiga, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tekstur pembersih wajah terhadap keputusan pelanggan untuk membeli merek-merek tersebut. Nah, untuk yang keempat itu kita dapat mengetahui bagaimana ukuran produk facial wash mempengaruhi preferensi dan keputusan pembelian terhadap pelanggan. Nah, untuk yang terakhir yaitu kita dapat mengetahui bagaimana konsumen memilih facial wash dari merek YOU, Wardah, Scarlett Whitening, dan Hada Labo berdasarkan harga, varian, tekstur, dan ukuran. Nah, untuk manfaatnya itu ada 2, yaitu bagi produsen dan konsumen. Nah, manfaat bagi produsen itu kita dapat membantu produsen merumuskan strategi pemasaran yang lebih efektif berdasarkan pemahaman preferensi konsumen. Nah, ini hasilnya itu dapat kita gunakan untuk mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar. Nah, bagi konsumen itu kita dapat memberikan informasi yang lebih jelas mengenai pilihan produk facial wash yang tersedia, membantu konsumen dalam membuat keputusan yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan kulit mereka. Untuk metodologinya itu pada bagian populasi dan sampel. Jadi penelitian ini itu melibatkan perempuan dan laki-laki dari berbagai kelompok umur yang menggunakan pembersih wajah dari merek YOU, Wardah, Scarlett Whitening, dan Hada Labo. Dengan sampel itu 57 orang yang telah menggunakan salah satu merek pembersih wajah yang kita survei dengan metode simple random sampling yang kita gunakan dalam metode analisis yang kita gunakan ini. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya itu data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan secara acak kepada responden. Lalu kuesioner ini berisi pertanyaan mengenai preferensi terkait atribut produk seperti harga, variasi, tekstur, dan ukuran. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara menggunakan SPSS untuk mencari korespondensi. Nah, yang pertama-tama itu kita harus copy tabulasi datanya, kemudian kita ke SPSS, lalu kita paste dengan paste with variable names. Nah, setelah muncul seperti ini, kita ke variable view. Untuk yang value ini kita ganti itu di atribut dan merek. Nah, untuk atribut ini kita ganti sesuai atribut yang kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan 4 atribut. Untuk yang pertama itu ada harga. Untuk yang kedua itu ada varian. Untuk yang ketiga itu saya menggunakan tekstur.
yang keempat itu ukuran. Nah, setelah udah ada 4 atribut ini, kita pencet OK. Nah, untuk yang merek itu kita ganti juga sesuai dengan yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan 4. Yang pertama itu ada YOU, yang kedua Wardah, yang ketiga itu ada Scarlett, yang keempat yaitu Hadalabu. Nah, setelah ini udah dimasukkan semua, lalu kita klik OK. Nah, untuk yang measure ini kita ganti, untuk yang atribut itu kita ganti ke nominal, merek kita ganti ke nominal. Nah, untuk yang frekuensi ini kita ganti ke scale. Nah, setelah seperti ini, lalu kita ke data view, dan kita selanjutnya yaitu ke data, kemudian klik wet case. Nah, setelah muncul seperti ini, kita klik yang wet case by ini. Terus untuk yang frekuensi kita pindahkan ke samping, ke frequency variable, lalu klik OK. Nah, setelah muncul seperti ini, kita balik lagi ke sebelumnya, lalu kita ke analyze, denomination reduction, terus ke correspondence analyze. Untuk yang atribut ini kita ganti ke row, kita pindahkan ke row. Untuk yang merek ini kita pindahkan ke kolom. Nah, setelah seperti ini, kita klik define range pada atribut. Nah, di sini kan saya menggunakan 4 atribut, jadi untuk minimumnya itu 1 dan maksimumnya itu 4, yaitu kita update kemudian continue. Nah, untuk yang merek itu juga sama seperti tadi, ini 1 dan 4, update lalu continue. Nah, untuk model ini bisa kita klik, lalu kita klik C square, row and columns, kemudian pada nomor kita symmetrical, lalu kita klik continue. Untuk yang statistik itu kita klik di correspondence table, overview of row points, overview of column points, kemudian kita klik row profile dan column profile, lalu continue. Nah, untuk yang plots ini kita klik di bplot, lalu kita klik row points, column points. Nah, untuk yang di plot dimension ini display all dimension in the solution, kemudian kita continue. Setelah semua kita ganti ini, lalu kita klik OK. Ini udah semua, ada correspondence table, row profile, column profile, summary, overview row points, overview column points, ada row points. Nah, pada di row ini, nah untuk interpretasi hasil analisisnya itu pada kedekatan kategori yang posisinya berdekatan di peta menunjukkan adanya hubungan atau pola yang mirip antara kategori tersebut. Misalnya itu seperti kategori ukuran yang berdekatan dengan kategori Hadalabo. Nah, artinya itu orang lebih menyukai ukuran dari merek Hadalabo. Nah, untuk jaraknya itu, jadi semakin jauh jarak antara kategori, maka semakin kecil hubungan antara kategori tersebut. Nah, misalnya itu seperti kategori varian dan YOU terletak sangat jauh. Nah, itu artinya varian facial wash dengan merek YOU jarang tersedia. Kesimpulannya itu
Konsumen muda lebih memilih produk dengan bahan alami, sementara konsumen lebih tua cenderung fokus pada kualitas dan harga. Nah, hasil penelitian ini berguna bagi produsen dalam merumuskan strategi pemasaran dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi konsumen dalam memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan kulit mereka.